Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayang Subekti. Saya dari Sekolah Tinggi Agama Islam Tulungagung. Di sini saya membuat video guna memenuhi tugas mata kuliah pengelolaan kelas. Berikut ini adalah contoh dari rencana proses pembelajaran atau yang biasa disebut dengan RPP. Untuk RPP sendiri terdapat materi pembelajaran yaitu iman kepada malaikat. Di sini alokasi waktu yaitu 1 kali pertemuan atau 1 kali 10 menit. Tujuan pembelajarannya yaitu melalui model cooperative learning, peserta didik dapat 1. Mendefinisikan pengertian iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. 2. Menyebutkan 10 nama-nama malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menunjukkan dalil tentang keberadaan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, menjelaskan sifat-sifat malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, menjelaskan hikmah beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yaitu kompetensi dasar. Yang pertama, meyakini keberadaan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Memiliki sikap yang dipengaruhi oleh keimanan kepada para malaikat Allah Subhanahu wa taala dan keimanan kepada para malaikat yang tercermin dari perilaku kehidupan sehari-hari. Mengerti makna iman kepada malaikat-malaikat Allah berdasarkan pengamatan terhadap dirinya dan alam sekitar. Dan yang terakhir, melakukan pengamatan diri dan alam sekitar sebagai implementasi makna iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang selanjutnya yaitu indikator pencapaian. Indikator pencapaian yaitu peserta didik dapat mendefinisikan pengertian iman kepada malaikat Allah, menyebutkan 10 nama-nama malaikat beserta tugasnya, menunjukkan dalil adanya malaikat Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan sifat-sifat malaikat Allah Subhanahu wa taala dan menjelaskan hikmah beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk poin selanjutnya yaitu ada langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran di sini terdapat 1 pendahuluan, 2 kegiatan inti dan penutup. Langsung saja ke pembahasan materi. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Baik, meneruskan pembelajaran yang kemarin yaitu yang bertemakan tentang iman kepada malaikat. Dari tema ini kita akan membahas 5 pembahasan. Yang pertama, pengertian iman kepada malaikat. Nah, yang kedua, nama-nama malaikat dan tugasnya. Yang ketiga, dalil tentang keberadaan malaikat. Yang keempat, mengenal sifat-sifat malaikat. Dan yang terakhir, hikmah kita beriman kepada malaikat. Nah, untuk yang pertama, pengertian dari iman kepada malaikat yaitu mempercayai dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan malaikat yang diberi tugas untuk mengatur alam dan mengurus perjalanan alam semesta dan tugas tertentu lainnya. Nah, untuk yang kedua kita akan membahas tentang nama-nama malaikat beserta tugasnya. Kita tahu bahwa
malaikat yang wajib diketahui ada 10. Yang pertama malaikat Jibril, yang kedua Mikail, yang ketiga Israfil, yang keempat Israfil, yang kelima Munkar, yang keenam Nakir, yang ketujuh Rokib, yang kedelapan Atid, yang kesembilan Malik, dan yang terakhir Tuhan. Untuk yang malaikat pertama adalah malaikat Jibril yang tugasnya menyampaikan wahyu. Untuk yang kedua malaikat Mikail yang bagi rezeki. bagi rezeki. Maksudnya bagi rezeki pada siapa? Orang Kepada makhluk hidup yang ada di bumi. dunia atau alam semesta. Dan untuk yang ketiga ada malaikat Israfil. Tugas malaikat Israfil yaitu meniup sangkakala atau trompet. Nah, yang pertama malaikat Israfil meniup trompetnya itu tanda kiamat. Dan untuk tiupan yang kedua itu manusia dibangkitkan dari alam kubur. Dan untuk yang keempat malaikat Israel. Tugas malaikat Israel cabut nyawa. Nyawa siapa? Orang. Yang kelima ada malaikat Munkar. Dan yang keenam ada Nakir. Nakir tugasnya sama, yaitu melayani orang di alam kubur. bisa alam kubur. Untuk malaikat yang ketujuh yaitu ada malaikat Rokib. Tugas malaikat Rokib yaitu mencatat amal baik. Nah, jadi kalian kalau ingin berbuat baik nanti dicatat sama malaikat Rokib. Nah, untuk seterusnya yaitu ada malaikat Atid. Malaikat Atid itu pencatat Amal buruk. Jadi kalian kalau berkelahi, berkata kotor, tidak hormat kepada orang tua, tidak sopan dan tidak santun, itu akan dicatat amal buruknya oleh malaikat Atid. Nah, untuk yang ke-9 malaikat Malik. Malaikat Malik yaitu penjaga pintu neraka juga. Neraka. Malaikat Malik itu digambarkan mempunyai watak yang sangat keras, tidak ada rasa menghasihani karena tempatnya menjaga pintu neraka. Itu tempat bagi orang-orang yang banyak dosa. Dan yang terakhir ada malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan tugasnya untuk mencatat menjaga pintu surga. Nah, malaikat Ridwan ini digambarkan mempunyai watak yang sangat ramah. Untuk poin yang ketiga yaitu tentang dalil keberadaan adanya tentang malaikat. Nah, di sini sudah dijelaskan dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 11 yang artinya bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Itulah arti dari Quran surah Ar-Ra'd ayat 11 tentang adanya malaikat. Untuk yang keempat yaitu sifat malaikat. Siapa yang tahu tentang sifat malaikat? Kalau tidak tahu, saya akan menjelaskannya. Sifat-sifat malaikat beda dengan sifat manusia. Sifat malaikat yaitu merupakan utusan Allah
dapat bergerak secepat kilat, dan tidak memiliki jenis kelamin. Dan yang terakhir, untuk pembahasan yang terakhir, yaitu ada hikmah. Hikmah kepada kita beriman kepada malaikat. Hikmah beriman kepada malaikat diantaranya yaitu satu, mampu mempertebal keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai makhluk yang paling sempurna. Manusia sudah seharusnya merasa malu pada Allah jika tidak mentaati perintah-perintahnya dan tidak menjauhi larangannya. Yang kedua yaitu meneladani sifat disiplin dan ikhlas yang dimiliki Allah. Dan yang ketiga, senantiasa berbuat kebaikan dan menjauhi perbuatan jahat, karena setiap perbuatan manusia dicatat oleh malaikat. Itu tadi pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Marilah kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama.